Kali ini videonya akan membahas tutorial cara menggunakan AI atau Gemini Google yang aku pakai selama ini untuk membantu aku dalam membuat konten. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin membuat konten tapi bingung mulainya dari mana, apalagi untuk membuat konten dalam mempromosikan produk digital yang teman-teman bikin atau yang teman-teman ingin jual. Nah, gimana cara promosi ini ya? Aku selalu bilang buat konten yang mempunyai manfaat buat audiens teman-teman. Nah, tapi konten seperti apa yang membuat audiens teman-teman tuh tertarik gitu ya? Kalau konten yang ada manfaatnya tuh seperti apa gitu. Nah, aku akan praktekin caranya langsung. Jadi teman-teman harus tonton video ini, jangan di skip dari awal sampai akhir supaya nanti paham harus buatnya seperti apa, format promptnya seperti apa, supaya nanti bisa teman-teman langsung praktekin. Nah, perlu diingat untuk AI-nya sendiri teman-teman tuh bisa pakai juga, selain Gemini Google bisa pakai ChatGPT. Cuman kalau aku tuh lebih suka pakai Gemini Google ini karena menurut aku lebih simpel aja dipakainya di aku. Dan untuk Gemini ini tuh nggak ada batasan ya, jadi bisa dipakai sesering mungkin gitu. Nah, untuk bikin promptnya teman-teman tuh harus perkenalkan siapa diri teman-teman sendiri, dan gak bisa cuman bikin prompt itu yang singkat. Misalnya target audiens teman-teman tuh ibu rumah tangga, terus teman-teman pengen jual produk digital. Nah, teman-teman cuma nulisnya aku ibu rumah tangga pengen jual produk digital, tolong buatin ide kontennya. Nah, konten seperti itu nanti kalau Gemini bikin ini hasilnya tuh akan luas banget, tidak spesifik. Dan nanti hasil kontennya juga ya, kalau di hasilnya gitu, di script yang si Gemini hasilkan itu bakal ngacak. Paling kurang lebih bikin konten sehari-hari, konten masak, konten daily life, jadi nggak ada spesifik. Dan itu yang kalau misalnya teman-teman praktekin, teman-teman bikin kontennya, hasilnya tuh nggak akan maksimal. Boro-boro untuk viral, boro-boro FYP, karena kontennya terlalu luas jangkauannya. Nah, harusnya seperti apa prompt yang benar? Aku nggak bilang cara yang aku pakai ini benar-benar menjamin teman-teman bisa FYP atau viral, tapi seenggaknya ini membantu teman-teman untuk mengarahkan bisa membuat konten yang spesifik, yang sesuai dengan hobi, dengan skill, atau dengan pengalaman yang teman-teman punya ya. Nah, aku akan kasih lihat promptnya. Sebetulnya untuk membuat sebuah prompt di AI, teman-teman harus kasih tahu AI, ibaratnya kasih makan AI-nya ini dengan perkenalan. Intinya siapa kalian ini tuh kalian harus tulis dulu. Nah, di sini aku tulis, aku seorang ibu rumah tangga yang biasa punya hobi membaca buku tentang mental health dan kesehatan ya. Karena punya pengalaman luka di masa kecil dan aku bisa sembuh melalui buku-buku yang sudah aku baca ya. Aku juga punya hobi olahraga, jalan pagi. Kesibukan aku selain lari pagi adalah antar jemput anak ya, dan aku ibu rumah tangga biasa ya. Saat ini aku ingin membagikan ceritaku melalui konten di medsos dengan ide konten ya. Buatkan ide konten 30 hari ke depan agar aku bisa membagikan pengalamanku sembuh dari penyakit mental yang selama ini aku alami, terutama terutama pengalaman buruk dan luka di masa kecil. Jadi Gemini ini tuh tahu, oh si Nana ini punya pengalaman masa kecil nggak enak, oh dia lagi pengen bikin konten tentang mental health gitu ya. Bukan konten asal-asal, nanti benar-benar dibikinin ide-ide kontennya tuh yang sesuai dengan yang sudah aku alamin. Nah, makanya kalau teman-teman lihat di sini pengalaman yang aku tonjolkan ya, bukan skill, bukan hobi loh. Mana ada sih punya hobi pengalaman buruk atau pengalaman mental health, nggak ada kan. Hobiku di sini aku cuma bilang aku hobinya olahraga dan baca buku. Dan pengalaman yang aku tulis di sini adalah pengalaman tentang penyakit mental yang pernah aku derita waktu masih kecil gitu ya. Ini baru gambaran besar. Kalau teman-teman punya masalahnya lebih detail lagi, misalnya aku pernah disakiti oleh papaku, jadi mental aku down, atau misalkan waktu kecil aku pernah dibully, teman-teman boleh tulis. Jadi benar-benar si Gemini atau AI yang teman-teman pakai ini tuh tahu
gitu ya. Tahu masalahnya teman-teman tuh apa, supaya nanti bisa dibikinin kontennya tuh yang sesuai. Nah, di sini aku juga tulis selain ide konten, buatin juga captionnya, hooknya, CTA, dan hashtag yang tepat agar konten yang aku buat itu bisa segera viral atau FYP ya. Hook CTA ini kalau teman-teman nggak tahu, hook itu adalah kata pembuka atau kalimat pembuka atau visual pembuka di awal-awal konten gitu ya. Nanti kita akan lihat ya apa hook yang akan dibikinin sama si Gemini. Dan CTA itu adalah call to action, artinya tindakan yang pengen teman-teman anjurkan ke audiensnya teman-teman, supaya nanti mereka ini, audiens teman-teman tuh bisa mengambil sebuah tindakan, entah itu nge-like, follow, atau nge-share lagi konten kalian gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat, sekalian kita belajar apa bedanya caption, hook, CTA, dan hashtag ya. Jangan lupa gunakan bahasa yang sederhana, ini juga penting supaya nanti hasilnya gitu ya, hasil ide-ide kontennya tuh bukan dalam bahasa baku. Kadang-kadang nanti AI itu pakai bahasa Anda, saudara, atau apa, teman-teman sekalian yang bener-bener baku, yang kalau orang baca tuh ketahuan ini tuh bikinnya pakai AI gitu ya. Nah, kita kan pengennya alami, kayak ngobrol sama audiens. Makanya kita tulis nih, kita pengen bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh siapa? Oleh target audiensnya teman-teman, ibu-ibu rumah tangga ya. Dan usianya berapa ya? Usia 30-40 tahun kita ngomong nih sama mereka yang umur 30-40, itu beda sama kita ngomong ke anak yang usianya 15-25 misalnya, atau 20-25 tahun, itu beda bahasanya gitu ya. Nah, gunakan kata aku dan kamu atau teman-teman dalam menyampaikan konten ya, supaya nanti nggak pakai kata Anda dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang ada sih miss-nya gitu, AI ini pakai gitu kadang-kadang kata ada andanya, ada bahasa-bahasa kakunya. Nah, itu nanti tugas kita ya yang harus menyesuaikan, nggak plek ketiplek dari AI kita copy paste terus kita upload di konten. Oke. Nah, kalau misalnya udah, biasanya aku copy nih semuanya. Nah, kita pindahkan ke chat GPT atau Gemininya. Nah, aku langsung nih paste ke sini, terus sudah klik. Satu kali klik kita tinggal tunggu ya, nggak nyampe beberapa detik udah langsung kelihatan nih. Tentu ini ada 30 hari untuk kamu, lengkap dengan caption, hook, CTA, dan hashtagnya ya. Nih, semua dibuat dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti agar kamu bisa langsung terhubung dengan audiens ibu rumah tangga. Dia bikin ini, ide konten yang pertama, perkenalan singkat tentang dirimu, hobi membaca buku gitu ya. Nah, tuh ada hooknya, pernah nggak ngerasa hidup gini-gini aja? CTA-nya, ikuti terus ya, aku mau bagiin rahasia-rahasia kecilku. Nah, menarik sih. Nah, terus ada hashtagnya ya. Nih ide keduanya, ide ketiga, keempat, terus sampai 30 nih. Keren nggak? Langsung jadi ya dalam hitungan berapa detik. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman pelajari itu apa? Bikin promptnya. Nah, bikin promptnya tuh di sini nih. Ininya yang harus teman-teman tahu. Dan untuk membuat prompt, teman-teman harus kenalan sama diri teman-teman sendiri. Jangan tanya Kanana gimana caranya bikin prompt. Kanana, aku harus ngonten apa? Karena aku gak kenal sama teman-teman, kecuali teman-teman kenalan sama aku. Nanti aku bantuin. Aku juga bantuinnya pakai Gemini. Wah, enak banget kan, Nana nggak kerja gitu ya, cuman bantuin pakai Gemini. Enggak, teman-teman, kalau yang bimbingan sama aku biasanya kan mereka curhat senangnya apa, terus hobinya apa. Dari situ aku bisa ngeliat, dan aku biasanya kasih contoh. Oh, ini ada yang berhasil bikin konten seperti ini, cobain deh tiru. Ada yang bikin konten seperti ini, cobain deh diaplikasiin, dimodifikasi. Jadi itulah pentingnya kalau misalnya yang bimbingan sama aku. Tapi kalau teman-teman belum ada budgetnya buat bimbingan, ya udah pakai Gemini Google ini, pakai AI, pakai ChatGPT buat bantuin bikin konten teman-teman sendiri ya, dari ide-ide yang ada. Nah, teman-teman, buat mengetahui
skill kita, hobi kita, atau bahkan pengalaman yang kita punya gitu. Kadang-kadang kan ngerasanya apa sih, punya penyakit mental kok di share-share. Tapi ternyata dengan kita mau nge-share pengalaman kita, orang-orang tuh bisa dapetin manfaat loh dari apa yang sudah kita share nanti. Nah kayak gini ya, misalnya orang dulu nggak pernah tahu loh kalau gampang cemas, gampang sedih, gampang marah itu tuh ternyata bisa sembuh. Dan itu tuh ngaruh loh ke emosi gitu ya, bikin emosi nggak ada alasan gitu. Nah banyak orang tuh yang tiba-tiba seneng marah, tiba-tiba seneng nangis tiba-tiba gitu ya. Kadang-kadang mereka nggak ngerti diri mereka sendiri, tapi karena kita nih udah sembuh dari penyakit mental kita misalnya, nah itu bisa bantu orang lain gitu ya. Jadi apa yang pernah kita alamin gitu ya dulu, yang hal-hal nggak enak, dan sekarang kita udah mulai pulih atau kita sedang belajar untuk pulih, cobalah itu di share gitu ya, di share supaya nanti orang lain juga bisa dapat manfaat dari konten yang kita share. Nah kalau misalnya teman-teman sampai saat ini belum tahu Kak, bener-bener aku nggak tahu nih skill aku apa, pengalaman aku apa gitu yang bisa di-share, aku punya produk panduan yang bisa bantu teman-teman. Nah ini ada magnet uang dari hobi dan skill. Nah dari produk ini teman-teman tuh bisa menggali atau mengenali sebenarnya teman-teman tuh senangnya apa. Karena di dalam produk ini itu ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa sih, ada banyak pertanyaan yang harus teman-teman isi. Dan dari hasil yang teman-teman sudah isi nanti, teman-teman tuh jadi tahu, oh ternyata aku tuh senangnya ini loh, oh ternyata pekerjaan yang cocok buat aku ini, dan produk digital yang cocok buat aku tuh ternyata ini gitu. Jadi di sini tuh teman-teman nanti belajar buat mengisi dan mengevaluasi diri teman-teman sendiri gitu ya dari sini. Jadi dari hobi, dari skill, dari pengalaman, teman-teman nanti bisa menguangkan itu dan merubah jadi produk digital. Karena kalau dasarnya nggak tahu nih, prompt apa yang mau diisinya nggak tahu ya, teman-teman nanti bakal bingung bikin kontennya gitu ya. Nextnya aku akan bahas lebih detail lagi bagaimana cara promosinya atau bagaimana nanti cara pengaplikasiannya di konten. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.